Hai, selamat siang. Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan nama aku Kak Via. Kak Via di sini mau bahas apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Tapi sebelum itu, kalian ngerasa gerah nggak sih? Di sini ada yang kepanasan nggak ya rumahnya? Soalnya Kak Via lagi gerah banget, mataharinya lagi tersenyum. Bikin Kavia lagi keringetan lagi. Tapi nggak apa-apa, Kavia punya tereret. Ya, benar, kipas angin. Nah, gini kan lebih nggak gerah ya. Tapi kalau aku berhenti, masih kerasa nih gerahnya. Aduh, bikin nggak fokus. Oke, kita tahan-tahan dulu ya. Soalnya kita mau belajar tentang apa? Ya, benar, kita mau belajar tentang teknologi. Teknologi itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Iya, jadi teknologi adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi di sini kakak highlight nih tujuan praktis dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi ini berperan untuk apa? Memiliki tujuan untuk menyamankan kehidupan manusia atau untuk mempermudah kehidupan manusia. Setuju nggak nih? Oke, kita flashback dulu ya. Nah, kan kakak Via tadi kepanasan ya. Daripada kakak Via kipasin sendiri, aduh, capek kalau berhenti. Kalau berhenti panas, kalau nggak berhenti capek. Nah, mending apa? Mending Kak Via gunain teknologi. Ya, jadi mending dikipasin mesin. Hehe, ya. Jadi kalau misalnya dikipasin mesin, itu kan lebih enak ya. Lebih gak capek. Kita cuma satu klik aja, nanti mesinnya bisa apa? Bisa muter. Nah, tapi di sini ada yang tahu nggak sih tentang cara kerja kipas angin? Nah, kalau ada yang belum tahu, yuk kita cari tahu. Oke. Nah, di sini kipas angin bisa bergerak karena apa? Ada yang tahu nggak kipas angin bisa bergerak? Baling-balingnya bisa muter gara-gara apa? Apakah dia digerakin hantu? Oh, enggak ya. Jadi di kipas angin sendiri itu adalah terjadi suatu perubahan bentuk energi. Dari awalnya apa? Dari awalnya adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak yang membuat kita sejuk. Nah, tapi di kipas angin sendiri itu banyak komponen sebenarnya ya. Oke, sebentar. Kipas angin itu terdiri dari sederhananya dari 3 komponen. Komponen apa aja tuh? Ada kabel ya, ada kabel di sini. Yang kedua adalah mesin yang di belakang kipas itu. Dan yang paling penting adalah baling-baling. Nah, bagaimana nih? Kok bisa diubah dari energi listrik jadi energi gerak? Nah, itu caranya gimana? Caranya awalnya kita colokan nih ke sumber listrik atau stop kontak ya. Di stop kontak ini akan mengalir arus listrik. Ya, akan dilewatkan di kabel ini. Dia akan mengalir arus listriknya. Kemudian dia akan sampai ke mesinnya. Di mesinnya itu ada terjadi perubahan listrik ini akan menjadi elektromagnetik. Ada yang masih ingat gak ya elektromagnetik? Oke. Jadi masih ingat gak? Magnet itu bisa dibentuk dari beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Jadi kalau misalnya kalian gosok-gosokin sesuatu, dia akan timbul magnet, tapi searah ya. Yang kedua adalah induksi, didekatkan. Dan yang ketiga adalah elektromagnetik. Dengan apa? Dengan arus listrik. Nah, di sini juga sama, arus listrik ini akan mengalir dan akan menimbulkan elektromagnetik adalah medan magnet. Di medan magnet inilah yang membuat si mesinnya itu bisa berputar. Nah, ini nih mesinnya. Sorry ya, gambarnya jelek.
Di mesinnya itu ada kayak tangkai gini ya. Nah, tangkai ini yang muter-muter nih di sini, muter-muter cepet banget. Nah, tangkai ini akan dihubungkan di baling-balingnya, sehingga baling-balingnya juga akan muter cepet banget. Nah, ada yang penasaran nggak kenapa si kipas angin ini itu anginnya ke sini doang? Kok nggak ke belakang gitu ya? Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bentuk baling-balingnya itu sendiri. Emang baling-baling kipas angin ini didesain untuk arahnya ke depan aja, nggak ke segala arah. Ya, jadi si angin di sini itu digerakkan, udara yang di sekitar kipas angin itu digerakkan oleh si kipas angin ini, sehingga dia akan menjadi satu arah di depan kita doang. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada listrik, apakah kita bisa menghidupkan kipas angin? Bisa ya. Kita bisa merasa sejuk ya kalau misalnya kita nggak nyolokin kipas angin ke listrik, kita masih bisa merasa sejuk ya. Dengan cara apa? Iya, benar. Kita kipasan sendiri. Jadi nggak bisa nih, kalau misalnya nggak ada sumber listrik, nah kipas angin nggak akan bergerak. Kenapa? Ya karena listrik ini sebagai sumber dan gerakan itu sebagai hasil. Kalau misalnya nggak ada sumbernya, ya kita nggak bisa menikmati hasilnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kipas angin manual dulu. Biasanya ini laris manis nih kalau misalnya lagi lampu mati atau listrik mati serentak. Nah, itulah perkembangan teknologi muncul. Ya, itu adalah cara perkembangan teknologi muncul. Di mana ketika ada suatu masalah ya, kan tadi ya masalah ya, ada matahari dia gerah, panas. Kita bisa carikan solusi dengan kipas-kipas gitu. Nah, tapi di solusi ini itu bisa dengan cara yang sederhana, pakai kipas angin manual. Itu kan cara yang sederhana. Dan juga bisa dengan cara yang lebih kompleks, pakai mesin kipas angin. Nah, itu adalah cara perkembangan teknologi itu bisa muncul. Dari awalnya masalah jadi solusi, bisa solusi yang sederhana, lalu ke solusi yang lebih kompleks atau lebih efisien gitu ya. Nah, tapi pernah nggak dengar dengan teknologi digital? Teknologi digital itu adalah teknologi yang beroperasi dengan sistem komputasi nih, bukan lagi mengandalkan tenaga manusia. Nah, di sini di teknologi digital itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Misalnya kita ada prediksi cuaca. Pernah dengar kan ya prediksi cuaca? Kita bisa tahu prediksi-prediksi yang belum tentu terjadi, belum akan terjadi. Kayak ini misalnya jam 10. Nah, kalau jam 12 nanti cuacanya berapa ya, suhu ruangannya berapa ya, kita bisa mengetahui dengan prediksi cuaca. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tentang prediksi cuaca? Nah, seperti ini. Kita bisa pakai rumus yang sederhana, itu adalah pakai rumus ini. T prediksi sama dengan T sekarang ditambah dengan perubahan suhu. Nah, contohnya kayak gini deh. Misalnya, dari jam 6 sampai jam 9, kita udah tahu nih, suhunya berapa-berapa. Kita catat. Kemudian kita pengen tahu delta T-nya. Delta T-nya itu dapat dari mana? Nah, delta T itu adalah perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Berarti T2 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, jadi untuk mengetahui delta T, kita bisa nih, suhu akhir dikurangi suhu awal. Hasilnya 1,5. Kemudian ini dengan cara yang sama ya. Oh, ini sorry, ini 26 harusnya. 26 dikurangi 24,5 sama dengan 1,5. 27,2 dikurangi 26 sama dengan 1,2. Karena di sini ada beberapa data, ada banyak data kan, ada 1, 2, 3, kita bisa menghitung delta T dengan cara apa? Dengan cara rata-rata. Masih ingat rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya adalah 1,5 ditambah 1,5 tambah 1,2 dibagi 3 banyak datanya ya, sehingga kita bisa tahu nilainya adalah 1,4. Jadi kita bisa menghitung nih, jam 10 kira-kira ada berapa ya cuacanya, prediksi cuacanya. Kita bisa menghitung T sekarang, yaitu jam 9 ya, 27,2 ditambah delta T atau perubahan suhu secara keseluruhan. Itu adalah 1,4 yang udah kita hitung tadi. Sehingga kemungkinan prediksinya di jam 10 itu adalah 28,6 derajat.
Nah, ini kan baru cuma berapa data nih? Cuma 4 atau 5 data ya. Nah, tapi misalnya di satu hari itu ada 24 jam. Kalian mau menghitung secara manual kayak gini? Kalau aku sih enggak ya. Soalnya itu pasti bakal memakan waktu yang banyak banget. Nah, gimana sih cara mempercepat aku untuk menghitung semua data-data untuk prediksi cuaca? Nah, kita bisa memakai teknologi. Teknologi apa? Coding. Ya, ada yang pernah dengar nggak sih tentang coding? Ya, coding itu kayak ngetik-ngetik sesuatu ya. Bikin suatu formula sehingga nanti bisa mendapatkan hasil tertentu. Nah, di coding ini caranya gimana sih? Kita bisa masukkan aja rumus ya, formulasi yang apa sih yang mau kita hitung gitu. Nanti misalnya kita mau menghitung prediksi cuaca, berarti kita mau membuat sistem untuk menghitung si prediksi cuaca. Kita tinggal membuat tuh gimana ya, tetetetetetet. Udah tuh. Setelah kita membuat hasil codingan, hasilnya apa? Kita bisa tahu prediksi cuaca yang biasanya kita lihat di HP kita. Nah, tapi disclaimer sendiri, di sini T prediksi sama dengan T sekarang plus delta T itu adalah rumus yang paling sederhana. Banyak error yang terjadi. Kenapa? Karena kita punya data yang banyak. Kalau misalnya datanya banyak, errornya besar, nah itu juga nggak presisi. Nah, kita bisa pakai formulasi yang lebih sedikit error dan itu lebih kompleks, nggak bisa dihitung manual. Kalau dihitung manual itu pasti lama dan susah banget. Makanya kita perlu coding untuk menghitung secara otomatis kayak kipas angin tadi. Kalau kipas angin kan capek ya, kalau kipas-kipas terus capek. Nah, kita bisa klik doang, satu klik bisa memunculkan si angin itu sendiri. Nah, sama nih kayak coding. Kalau misalnya ngitung terus, aduh capek banget otak kita, capek. Makanya kita harus bikin mesinnya, bikin suatu formula, bikin codingannya. Biar apa? Biar sekali klik bisa muncul hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah teknologi itu terbatas pada penciptaan alat? Tentu saja tidak ya. Teknologi itu mencakup semua sistem, alat, metode, dan program dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, menyelesaikan masalah, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kakak mau tanya nih, kalau kalian misalnya bisa ya, bisa ngoding nih, kalian mau bikin apa ya? Ya, mungkin gitu dulu untuk penjelasan teknologi kali ini. Hmm, Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, ataupun yang lain, mohon dimaafkan. Bye-bye.